Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. ولا نعبد إلا إياه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah pada kita semua, atas limpahan iman yang masih bersemayam di hati kita sampai pada detik ini, atas nikmat sehat yang dengannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa menggerakkan tubuh kita, masih bisa menggunakan penglihatan kita untuk melihat kebaikan, untuk masih bisa untuk menggunakan akal kita untuk kita isi dengan ilmu-ilmu Allah, kita isi dengan bertafakur atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, masih pula telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihat mau'izah, hikmah-hikmah dan sunnah-sunnah daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas semua limpahan itu, atas semua karunia itu, atas semua nikmat itu, kita berucap segala puji baginya, kita panjatkan seluruh rasa syukur kita sebesar-besarnya atas seluruhnya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah Nabi sekaligus Rasul, pembuka apa yang sebelumnya tertutup, sebagai penutup daripada para Nabi dan Rasul, sebagai pembawa risalah yang paripurna, risalah yang sempurna, risalah yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi semesta, bagi seluruh alam raya ini, sebagai sebuah jalan kehidupan yang bercahaya bagi kita hingga pada masanya nanti akan kita kembali kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, sedikit akan kami bacakan suatu nasihat, ya, untaian nasihat yang disampaikan atau ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, seorang ulama yang masyhur di abad ke-19, ulama kita sendiri, darah dari negeri kita. Beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, hanya saja kemudian setelah mondok di Makkah, bahkan mencapai derajat keilmuan yang tinggi, sampai kemudian dikenal sebagai imam di Masjid Al-Haram Makkah. Beliau menulis sebuah untaian nasihat, untaian hikmah yang beliau tulis sebagai penjelas dari risalah,
sebelumnya yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, atau yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita juga kenal beliau sebagai penulis suatu kitab yang masyhur yang disebut dengan Bulughul Maram, penulis kitab hadis Bulughul Maram. Jadi Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani mempunyai suatu tulisan risalah berjudul Al-Munabbihat, peringatan-peringatan alal isti'dad liyaumil ma'ad, untuk persiapan mati, persiapan kembali, persiapan hari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis untayan-untayan nasihat itu. Dari untayan-untayan nasihat ini menyebutkan asar-asar, riwayat-riwayat, kemudian oleh Syekh Muhammad bin Nawawi Al-Jawi, ulama dari Banten, diberikan tulisan penjelasannya, ya, disebut dengan syarah, disebut dengan penjelas, penjelas dari risalah tersebut. Berisi tentang, intinya adalah nasihat-nasihat penting tentang amalan-amalan dan tentang perkara-perkara penting yang perlu kita siapkan dalam mencari bekal dalam perjalanan panjang kita mengarungi dunia ini, dalam mencari bekal-bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari memungut amal-amal soleh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat-nasihat tersebut, ya, beliau Al-Imam mengatakan, fal maqalatul ula, maka pembahasan yang pertama, makalah yang pertama, minal munabbihati ats-tsunaiyah, dari pembahasan-pembahasan nasihat ini ats-tsunaiyah yang isinya dua hal. Jadi beliau bagi kitab ini menjadi beberapa bab atau pasal yang berisi dibagi berdasarkan bilangan. Jadi ada nasihat yang isinya dua hal yang paling utama, dua hal yang paling berbahaya, dua hal yang paling mulia, dua hal yang sangat penting. Nanti ada yang nasihat berisi tiga ats-tsulatsiyah, tiga hal yang harus dihindari, tiga hal yang harus disegerakan, sampai rubaiyah, empat poin. Di makalah yang pertama ini beliau mengatakan, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada yang lebih baik, lebih utama dari dua perkara ini dalam kehidupan manusia. Dua perkara, yang tidak ada yang lebih utama dari dua perkara ini dalam kehidupan kita. Yang mana ini menjadi pokok, ini menjadi arus utama kita hidup sebetulnya. Yang bahkan sebagian ulama nanti disampaikan juga oleh beliau, kalau bisa kita katakan intisari daripada Al-Quran yang berisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga larangannya, itu nanti merujuk kepada dua perkara ini. Maka bisa kita bayangkan seberapa penting dua perkara ini dalam kehidupan kita, ya. La syai'a afdalu minhuma, yang mana dua perkara ini tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Al-imanu billahi, ya. Yang pertama, perkara yang pertama itu adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat yang atau kata yang sering kita dengar, iman, ya. Cuma kadang gara-gara sering kita dengar akhirnya jadi biasa, ya.
Bagaimana iman kita? Bagaimana kabar iman kita? Sudahkah kita beriman? Barang siapa beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sering kita dengar dalam hadis, dalam ayat, dalam kajian-kajian tentang iman. Bagaimana kita dalam setiap Jumat bahkan dinasihati oleh khatib, mari kita sama-sama khatib ya, berwasiat kepada diri khatib pribadi untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa. Ya, iman, takwa. Cuma terkadang ya gara-gara menjadi sebuah hanya rutinitas, sering kata yang kita dengar, kadang-kadang kita kurang betul-betul mendalami makna iman itu sendiri, kurang begitu memahami maksud dari iman itu sendiri. Karena di sini dikatakan sebagai perkara yang paling penting ya, dua perkara yang paling penting. Yang pertama al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Bisa kami gambarkan seberapa penting iman itu sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia. Al-insan, kata insan di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggunakan alif dan lam, al-insan. Alif dan lam dalam tata bahasa Arab itu bermakna istighraq di sini. Artinya menenggelamkan seluruh makna. Artinya menenggelamkan seluruh jenis manusia. Al-insan yufidul umum, menjadi makna yang umum. Apalagi ditakkid di situ. Seluruh manusia sungguh di dalam kerugian. Artinya manusia ini hakikatnya hidup dalam kerugian. Rugi dia. Tapi kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu. Allah kecualikan dari sumpah dan pernyataan bahwa manusia itu sungguh dalam kerugian. Allah kecualikan dari golongan yang merugi itu satu golongan manusia yang dalam dada-dada mereka, dalam hati-hati mereka itu terpancar tumbuh cahaya keimanan. Illal ladzina amanu, kecuali mereka siapa yang beriman. Wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati dalam ketakwaan, dalam kebenaran. Tapi pangkalnya adalah iman. Pangkal supaya kita keluar dari dairatul khusran, dari daerah kerugian sebagai manusia. Ya. Maksud rugi ini bagaimana? Rugi adalah kita ketika kita sudah capek-capek cari hidup, cari dunia, capek-capek beramal, capek-capek berbuat baik, capek-capek beramal kebaikan. Tapi kalau tidak ada keimanan di dalam hati seseorang, maka amal itu habaan manthura, akan sia-sia, hanya akan terbang menjadi debu, tidak ada bekasnya. Ya. Itu bagaimana ruginya manusia. Bisa kita bayangkan hari ini kita tidak pungkiri betapa banyak amal-amal orang yang tidak beriman. Mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial, mendirikan penggalangan dana untuk mendanai anak-anak terlantar, untuk mendanai orang-orang miskin yang tidak mampu. Bahkan juga tidak sedikit di antara orang-orang kafir itu yang punya andil-andil besar dalam penemuan-penemuan yang kemudian dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Penemu lampu, bahkan yang menemukan ini mikrofon ini kemudian kita pakai untuk ngaji, suaranya bisa didengar banyak orang. Betapa banyak amal-amal soleh. Kalau kita katakan amal soleh, amal kebaikan. Betapa banyak tadi amal-amal kebaikan, amal-amal baik yang sudah dilakukan orang-orang atau manusia. Tapi ketika di dalam hatinya itu
tidak didasari amal itu, tidak tumbuh amal itu di atas keimanan, maka akan sia-sia, akan bangkrut, tidak akan mendatangkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang harus dia imani saja tidak dia imani. Nah, maka rugi, betul-betul rugi orang yang di dalam dadanya tidak ada iman. Orang yang di dalam dirinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul rugi. Capek-capek dia di dunia, banting tulang ya. Ada yang cari rizki, ada yang bahkan beramal untuk kebaikan, tapi alih-alih mendapatkan balasan di akhirat malah mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ya perkara yang paling besar. Dan nanti kalau kita bicara fadailul iman, daripada fadilah keutamaan iman banyak sekali. Bahkan sebagian ulama menyebutkannya sampai 10. Ya, di antaranya tadi, iman itu mendatangkan keberuntungan dalam diri seseorang. Tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses, berhasil orang-orang yang beriman. Ya, keberuntungan lawan dari kerugian. Dalam surat Al-Mu'min Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflahal mu'min. Betul-betul beruntung orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi ketika dia beramal kebaikan, dia beramal saleh, ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan balasan. Iman juga akan mendatangkan ridha. Iman mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Bahwa orang yang beriman, mukmin dan mukminah, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, menghalangi orang dari yang mungkar, mengerjakan salat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh juga adalah dua hal yang nanti akan mendatangkan kehidupan yang baik. Allah berjanji dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, ya, dan dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, mukmin catatannya. Jadi nggak cukup hanya beramal soleh saja, punya kebaikan saja, punya banyak amal soleh di sini dan di sana, tapi tidak beriman. Tidak cukup, amal soleh saja tidak cukup, harus didasari dengan iman, didasari dengan ketundukan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan akan kami ganjarkan kepadanya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran mereka sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini tidak harus bermakna harta yang melimpah, tapi bermakna harta yang cukup dan berkah. Hidup yang dilonggarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun masalahnya berat, masalahnya sangat membuat dirinya ini kesusahan, tapi kemudian tidak lama Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Itulah diantara fadilah-fadilah imannya. Banyak sekali kalau kita sebutkan di majelis ini tidak akan cukup, tapi kemudian kita lanjutkan, apa perkara yang kedua yang tidak ada yang lebih baik daripada yang tidak ada perkara lain yang lebih baik. Di dalam riwayat ini disebutkan, al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Yang kedua, memberikan kebermanfaatan untuk kaum muslimin. Itu amal yang tidak ada bandingannya. Amal yang begitu tinggi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara iman, bagaimana kita menjaga
pertalian batin kita, pertalian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tali Allah yang kuat itu apa? Iman. Kufur kepada taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah barang siapa mengerjakan itu maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Disebut dengan urwatil wuthqa. Syaratnya tadi iman dan tidak syirik. Ya. Itu adalah hablullahil matin. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin. Memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya untuk kaum muslimin. Ini harus jadi mental hidup setiap mukmin. Mental kehidupan kita setiap dari kita sebagai seorang mukmin apa? Harus punya mental kebermanfaatan. Ya. Harus punya mental kemaslahatan untuk umat. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka beliau mengatakan, al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah dan bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Bil maqali. Tingkatan yang paling pertama, paling tinggi dengan ucapan. Artinya dengan ilmu termasuk di sini. Dengan ucapan itu bisa berarti nasihat, memberikan hikmah, mau'idhah hasanah. Tentu orang yang mengucapkan ini menggunakan lisannya untuk kebermanfaatan, dia harus punya modal yang namanya ilmu. Bil maqal, dengan ilmu. Nah, maka derajat paling tinggi dalam kebermanfaatan dalam agama ini adalah ulama. Ya, karena dengan lisannya, dengan ilmunya mereka menjadi pelita bagi umat. Memberikan taujihat, memberikan arahan, memberikan fatwa, memberikan pengarahan kepada umat ini dengan lisannya. Bil maqal. Mencegah, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari kemungkaran. Tingkatan yang kedua, bil jahi. Barang siapa tidak memiliki kedudukan, barang siapa tidak memiliki ilmu, kapasitas keilmuan untuk berdakwah, untuk memberikan kemanfaatan dengan lisannya, dengan nasihat-nasihat yang dia miliki, bukan berarti tertutup amal soleh kita dalam kebermanfaatan. Masih ada yang kedua, bil jahi. Jahi itu kedudukan, kuasa. Kita yang punya kuasa dalam jabatan pemerintahan strategis, ya, yang punya jabatan kuasa dalam bidang-bidang strategis tertentu, dalam bidang-bidang tertentu, itu sebetulnya adalah ladang amal soleh. Ya. Jadi ini adalah cara pandang seorang mukmin dalam memandang ini semua, dalam memandang lisannya, ilmu, dalam memandang jabatannya. Bukan hanya dipandang sebagai pekerjaan ataupun hanya alat untuk mencari dunia, tapi sebetulnya lebih luas dari itu, seberapa besar kemanfaatan kita dengan lisan kita, ilmu kita dengan jabatan. Bil maqal, betapa besar kemanfaatan tadi dengan jabatan. Karena ada kemungkaran-kemungkaran yang ketika ulama itu hanya ucapkan dengan lisannya tidak hilang, tapi cukup dengan satu keputusan oleh orang yang mempunyai kewenangan, orang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat, selesai itu. Ya. Maka itu penting. Al-maqal yang pertama dengan perkataan, dengan ilmu. Yang kedua al-jah, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Au bil mali, kalau nggak punya kekuasaan, belum punya kejabatan di tengah-tengah manusia, au bil mali, dengan harta. Ya, dengan harta kita. Dan tidak dipungkiri juga, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan fadilah kepada orang yang punya harta. Suatu saat ada segolongan sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Gimana ini Rasulullah? Orang-orang kaya telah pergi meninggalkan kita dengan pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya, mereka sholat sebagaimana kita juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Mereka beribadah sama seperti kita ibadah.
Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi giliran mereka sedekah punya kelebihan harta kita nggak bisa. Ini yang ngadu sahabat-sahabat yang fakir, yang hartanya sedikit. Gimana wahai Rasulullah? Ya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka lebih hartanya, kita nggak bisa. Ya. Maka jawaban terakhir Nabi, Nabi sempat berpesan, jangan sedih, kalian bisa berzikir inna likulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah. Ya, setiap tasbih, takbir, tahmid, zikir-zikir itu bernilai sedekah juga. Tapi giliran dikejar juga lah, mereka juga tasbih, takbir, tahmid, orang-orang kaya juga melakukan hal yang sama. Terakhir Rasulullah menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan, fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka harta itu adalah fadilah, amanah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul mal, orang yang Allah bukakan di pintu hartanya. Jangan kita kemudian khianat atas amanah itu. Itu amanah yang besar. Ya. Maka pesan Nabi, ni'mal malus salih fi yadi rajulin salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah ketika dia di tangan orang saleh. Dia gunakan hartanya, dia gunakan uangnya untuk kebaikan, untuk mendorong kemaslahatan umat. Orang yang belum punya harta, Allah belum bukakan pintu rizkinya dalam hartanya, juga tidak bisa beralasan. Ya, dia masih punya badan, masih punya tubuhnya, aubil badan. Ya, tubuh kita punya tenaga, punya kekuatan. Ya, alhamdulillah banyak gerakan-gerakan juga di Wonosobo yang sudah memfasilitasi. Ada yang bisa sumbangkan tenaganya ikut gerakan-gerakan RRM atau yang semisalnya, tenaga. Saya bisanya urun tenaga, monggo. Oh, saya urun makanan, urun donasi ini untuk operasional, monggo. Ini untuk pesantren. Oh, saya ini infak untuk beras, santri-santri. Nah, orang yang di pemerintahan punya jabatan, punya kekuasaan apa? Bagaimana melonggarkan amal-amal dakwah ini supaya lebih luas, memudahkan birokrasi supaya amal-amal kebaikan ini lebih luas. Itu amal soleh yang besar sekali. Harusnya kalau memang kita memandang itu semua sebagai ladang kebaikan. Ya. Bayangkan kalau ulama, umara, aghnia, dan orang-orang yang punya kelebihan kekuatan dalam fisiknya bersatu padu guyup, kita membangun kemaslahatan umat ini, seberapa besar kemaslahatan dan kemanfaatan yang bakal tercipta. Ya. Ahli ilmu dengan ilmunya, ya, mengkoordinasi umat, memobilisasi umat untuk berbagai macam amal soleh. Umar melihat itu sebagai kesempatan amal soleh yang besar. Ya. Ya. Pandang sebagai amal soleh, sudah terlalu capek kita ini hidup hanya untuk ngurusi politik saja sampai kapan? Harus pandang itu sebagai amal soleh. Buka bagaimana supaya birokrasi ini mudah untuk amal-amal soleh, kebaikan. Dalam pendidikan, dalam ekonomi umat, dalam berbagai macam kemaslahatan. Aghnia dengan hartanya. Sadar bahwa itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Bahkan termasuk yang akan dihisab panjang. Harta kita tidak akan bergeser langkah kaki kita di hari kiamat nanti sampai Allah tuntaskan pertanyaan-pertanyaan tentang salah satunya wa an malihi min aina wajad wa fima anfaq, dan tentang hartanya dulu dapat dari mana, untuk apa. Ketika juga orang-orang para pejuang dengan fisiknya, dengan tenaganya, dengan waktu yang dia miliki, dia berjuang juga, memberikan kemaslahatan umum, memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Ya. 4. Kalau juga nggak punya kelebihan fisik, kita terbatas dalam fisik, orang yang punya keterbatasan fisik, bagaimana? Apakah Islam nggak punya panggung, nggak punya tempat untuk seperti mereka? Nah, maka dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, man asbaha, barang siapa di pagi hari, la yanwil zulma,
tidak meniatkan kezaliman kepada siapapun, ala ahadin, ghufira lahu ma jana, Allah akan ampuni atas kesalahannya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, dan barang siapa di pagi hari dia niat mau menolong orang-orang lemah dan terzalimi, wa qada'i hajatil muslim, niat untuk menunaikan membantu hajat-hajat kaum muslimin, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, pahalanya seakan-akan seperti pahala berhaji. Seminimal-minimalnya kalau belum bisa ikut berjuang dengan lisan kita, dengan ilmu kita, dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, seminimal-minimalnya jangan berbuat kezaliman kepada orang lain. Sudah tidak berjuang dengan ilmunya, tidak punya kuasa, tidak punya harta, urun fisik tenaga pun tidak, malah berbuat kezaliman. Ya, seburuk-buruk keadaan tentunya itu. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali juga dalam Bidayatul Hidayah, seminimal-minimalnya dalam aktivitas hidup ini, kalaupun kita hanya bisa mencari kebaikan untuk diri kita sendiri, jangan ditambah-tambahi memberikan kezaliman kepada orang lain. Urusannya panjang, mazalim. Bab tentang mazalim ini enggak selesai di dunia. Bahkan belum tentu selesai di akhirat kalau orangnya tidak ridho, karena berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain. Jadi tadi, ya, punya pahala yang besar. Bahkan di sini disebutkan seperti pahalanya haji yang mabrur. Barang siapa niat nolong orang, tidak berbuat kezaliman, mau membantu hajat kebutuhan orang, ya, maka gerakan-gerakan yang ada itu harus betul-betul kita niatkan itu, nolong orang yang terzalimi. Kita niatkan hari, jangan sampai pagi ini kalau kita mau berangkat kerja diniatkan betul-betul, ya Allah jangan sampai hari ini saya zalimi orang. Syukur-syukur saya bisa bantu orang yang terzalimi, syukur-syukur lebih-lebih saya bisa menyelesaikan hajat-hajat orang yang butuh. Wa qala alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nas linnas. Ahabbul ibad, hamba Allah yang paling dicintai adalah mereka yang manfaatnya paling besar kepada sesama manusia. Wa afdalul a'mal idkhalus sururi fi qalbil mu'min, sebaik-baik amal adalah membahagiakan hati seorang mukmin. Jadi buat tetangga kita seneng, buat teman kita seneng, ya. Apalagi kalau itu keluarga kita, lebih-lebih lagi ada fadilah mukmin dan fadilah keluarga. Kita gembirakan hati mereka, ini termasuk ibadah. Jangan anggap buat tetangga kita seneng, buat saudara kita seneng, buat keluarga kita seneng itu nggak ada ibadahnya, itu ibadah. Bahkan termasuk hamba yang dicintai Allah. Ya, ahabbul ibad, yang paling dicintai Allah adalah tadi membahagiakan seorang mukmin. Yatrudu anhu ju'an, bisa berbentuk apa? Membahagiakan itu mengusir kelaparan dari perut seseorang. Yakshifu anhu karban, meringankan beban, bencana, musibah dari teman kita, dari saudara mukmin kita. Ya, amal-amal sosial, amal-amal bantuan kemanusiaan pada seorang mukmin itu termasuk membahagiakan. Au yaqdilahu dainan, atau membayar hutang atau membantu hutangnya dia. Ini termasuk idkhalus surur, menggembirakan hati kaum mukminin. Ya. Maka jangan kita remehkan ya, amal-amal ini. Nanti sebetulnya dari fadilah-fadilah tadi, dari dua hal tadi mengandung dua dimensi besar. Yang mana dimensi pertama adalah bagaimana inti dalam Al-Quran itu iman kepada Allah, yang berkaitan dengan dimensi hablum minallah, yang kedua berdimensi hablum minan nas. Bagaimana kita baca dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz, tegakkanlah salat. Dimensinya adalah ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, dimensinya sosial manusia. Kita lihat rukun Islam juga seperti itu modelnya, syahadat, salat, ya, puasa, dimensinya adalah uluhiyah, hablum minallah. Bicara tentang zakat, dimensinya bagaimana Islam ini mengakomodir manusia juga. Bagaimana kita memberikan kebaikan, kemakmuran
menolong manusia, zakat. Nah, haji ini multidimensi dalam haji. Ada hablum minallah, ya, ada hablum minan nas. Ya. Dalam haji bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita jangan sampai ada amalan-amalan fusuk, ya, jidal. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafath wala fusuqa wala jidal. Ya, bagaimana berbuat baik kepada manusia. Dalam haji nanti ada proses ekonomi bagaimana dalam haji ini yang besar kalau kita kulik lebih dalam, banyak sekali dimensinya dalam haji. Baik dimensi kepada Allah maupun dimensi kepada manusia. Itulah kalau kita gali di dalam Al-Quran, dalam syariat, intinya adalah bagaimana mengakomodir itu. Dimensi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimensi kita bermuamalah dengan manusia dengan baik. Ya. Yang mana dimensi kepada Allah diwakili dengan iman dan amal-amal soleh yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, sedangkan hablum minan nas ini lebih berkaitan kepada muamalah. Ya. Pada muamalah kebermanfaatan kepada seluruh kaum muslimin. Maka berlaku juga hukum sebaliknya. Di sini dikatakan wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Kebalikan dari dua hal yang paling baik adalah iman dan juga memberikan kemanfaatan kepada seluruh kaum muslimin. Ada dua hal yang paling buruk, tidak ada yang lebih buruk dari dua hal ini. Yaitu adalah al-kufru billahi ta'ala au asyirku billahi ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan sesuatu yang lain tandingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddurru lil muslimin, dan memberikan madarat kepada kaum muslimin. Fi abdanihim wa amwalihim, kepada badannya, hartanya. Ya, itu adalah seburuk-buruk madarat. Sampai kita berbuat kezaliman yang berefek madarat kepada kaum muslimin, urusannya panjang. Maka hukukul mazalim, hak-hak yang berkaitan dengan harta-harta kezaliman yang kita ambil, yang diambil seseorang dengan cara yang batil, urusannya panjang. Ya, al-hukukul adamiyah, hak-hak Bani Adam dalam syariat itu dibangun di atas musyahah, persengketaan. Urusannya bakal dibawa sampai akhirat kalau nggak ridho. Ya. Maka betul-betul bisa bikin orang yang bahkan amal ibadahnya banyak bisa jadi bangkrut di akhirat. Ya. Orang yang di dunia ini seakan-akan hablum minallahnya itu kuat, ibadahnya banyak, tapi kalau hablum minannasnya hanya banyak kezaliman, banyak keburukannya, ya, akan mendatangkan banyak madarat. Ya. Maka suatu saat Anas bin Malik, ya, atau Uwais Al-Qarni, ya, bertanya kepada salah seorang rahib, ma awwalu darajatin yarqahal murid, apa derajat paling utama yang dicapai oleh orang yang mencari jalan ketakwaan? Derajat paling utama adalah raddul mazalim, ya. Dia menghindari apa-apa harta-harta yang bersifat kezaliman, yang didapatkan dari cara yang batil, cara yang zalim. Ya. Itu derajat ketakwaan yang tinggi. Raddul mazalim, menghindari dari tadi harta-harta yang haram, harta-harta yang diambil dengan cara kezaliman. Wa khifatudz zuhri minat tabi'ah, dan meringankan beban kita, melepas beban-beban di pundak kita dari berbagai macam tanggungan, amanah-amanah yang berat. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tabi'atun aw madlamatun, karena tidak akan naik amal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dalam dirinya masih ada hak kezaliman yang belum diikhlaskan dari orang lain, au tabi'atun, atau beban amanah yang belum dia kerjakan. Kalau kita seorang mukmin paham ini, akan berhati-hati pada setiap amanah yang diberikan kepadanya, ya, dalam baik bersifat harta, kekuasaan, ya, ilmu, itu semuanya amanah, ya, yang harus kita hati-hati dalam memikul itu, harus dengan adil dan harus dengan ilmu, dengan ketakwaan, ya.
Beliau menutup makalah ini dengan mengatakan, fa inna jawami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatain. Maka kalau kita tilik, kita renungi, seluruh perintah-perintah Allah itu merujuk kepada dua hal. Apa itu? At-ta'zimu lillah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqatu li khalqih, dan berkasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Itulah garis besar isi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala aqimus salata wa atuz zakah. Di antara contohnya firman Allah, wa aqimus salah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah membuat hukum supaya kalian jangan berbuat syirik, supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu perintah pertama. Perintah kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dimensinya manusia, berbuat baik kepada manusia tentu seutama-utama manusia yang pertama kali harus kita jaga hak-haknya siapa? Orang tua, kerabat-kerabat beriman, baru seluruh kaum muslimin. Ya, itu yang perlu ya, dimulai dari tadi. Yang paling utama tentunya adalah kedua orang tua kita. Ya, hak setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dua dimensi besar, dua amalan, dua perkara yang mungkin terlihat sederhana, beriman, menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Yang kedua, bagaimana dalam berkehidupan kita ini sebagai seorang mukmin harus punya mental manfaat. Kalau sejauh ini kita masih hanya mentalnya yang penting beres urusan saya, maka sejatinya kita sebelum seutuhnya menjadi seorang mukmin. Ya. Dan kalau kemudian kita beralasan, wah urusan saya saja belum selesai, mau ngurusi perkaranya orang lain, maka berarti cara pikir kita masih salah. Ya. Cara berpikir kita masih salah. Karena dalam hadis sahih, ya, riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin, barang siapa meringankan kesusahan seorang mukmin, ya, an kurbatin min kurabid dunia, dari kesusahan-kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan ringankan beban dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man naffasa ala wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan seorang yang dalam kesusahan, Allah juga akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian ditutup hadis ini dengan wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa dalam memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba ini masih mau menolong saudaranya. Maka rumus yang benar dalam bagaimana kita harus punya mental manfaat, nggak harus nunggu diri kita mapan dulu. Dengan kita membantu orang lain, itulah Allah akan membantu kita. Dengan meringankan beban orang lain, itulah Allah akan meringankan beban kita. Jadi nggak harus nunggu mapan dalam waktu, mapan dalam urusan kita selesai dulu, dalam harta, dalam ini. Ketahuilah bahwa ujian dan permasalahan kita nggak akan pernah selesai sampai kita mati. Nggak akan pernah selesai. Maka kalau nunggu urusan kita selesai baru mau bantu orang, baru mau berjuang untuk agama ini, kita nggak akan pernah berjuang. Karena urusan kita nggak akan pernah selesai, kesusahan kita nggak akan pernah habis. Selesai satu masalah, selesai satu kesusahan, Allah akan datangkan kesusahan lagi. Karena itulah jalannya orang beriman, Allah akan terus selesai satu tingkatan, Allah bagaimana akan mengangkat derajat kita dengan apa? Dengan ujian. Ya, dengan ujian, dengan kesusahan. Selama itulah kita akan
lebih dekat, senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepaskan kita prinsip hidup seorang mukmin dari dua hal. Jaga iman kita, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah. Caranya bagaimana? Berjamaah bareng-bareng. Dalam ilmu, dalam kebaikan, jangan sendiri. Istiqomah dalam iman. Prinsip yang kedua yang harus dipegang seorang mukmin, jangan sampai dalam hidup ini kita nggak punya manfaat untuk orang lain, untuk kaum muslimin. Ya. Rugi. Ya. Rugi benar-benar kalau kita nggak punya kemaslahatan, kemanfaatan untuk kaum muslimin. Ya. Karena itulah amal soleh kita, itulah kebaikan yang bakal kita kenang. Umur kita pendek, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang mungkin tersisa dari hidup kita ini, ada yang tinggal pinten nih, yang sudah 60 tinggal menghitung saja. Yang 50 masih sedikit. Kalau kita pakai standarnya Nabi ya tentunya. Walaupun nggak jamin juga. Yang nom-nom juga belum tentu umurnya panjang. Ya. Berapa banyak orang ya, mati muda. Ya. Maka yang muda-muda ya, mas-mas ya, santri-santri juga jangan ketinggalan. Ya. Jangan ketinggalan. Sungguh kemuliaan barang siapa masa muda kita tumbuh hidup dalam suasana kebaikan, dalam suasana ibadah, disyukuri. Yang sudah sepuh ya tahu diri, sama-sama kita tahu diri. Ya. Allah itu nggak heran orang sepuh senang ibadah, nggak heran. Ya. Karena harusnya memang seperti itu. Ya. Maka harus betul-betul semakin sepuh, semakin umur kita berkurang, harus semakin kuat tirakatnya, kuat dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sungguh pendek sekali umur dunia ini, lebih pendek lagi umur kita ini dibanding panjangnya hari kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum keabadiannya. Perjalanan kita nanti masih jauh. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, kata Allah, hari di mana manusia berdiri menunggu keputusan Rabb semesta alam di padang mahsyar. Berapa lama? Sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Sebagian ulama mengatakan 100 tahun. Sebagian ulama mengatakan 300 tahun. Dan yang sampai 700 tahun kita akan berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana di padang mahsyar kita nunggu keputusan Allah. Ya. Karena nggak ada lagi yang mampu berani berbicara kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya dunia ini sangat menentukan. Ya. Jangan sampai hari-hari yang pendek ini, bahkan dalam Al-Quran disebutkan ka'annahum yauma yarawnaha, hari di mana kita melihat hari kiamat, panjangnya padang mahsyar, panjangnya huru-hara hari kiamat itu. Ketika kita melihat panjangnya itu, kita baru sadar. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan kita baru sadar. Ternyata di dunia ini hanya seperti sekejap, sepagi atau sesore. Sependek waktu pagi atau sependek waktu sore. Seakan-akan baru sepagi tadi di dunia. Sudah ternyata panjangnya akhirat kita. Panjangnya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sedikit, umur yang pendek, tapi sungguh bekal yang harus banyak-banyak kita siapkan. Jangan sampai dalam perjalanan yang pendek ini di dunia kita lalai, kita dibegal di tengah jalan oleh setan, oleh iblis, jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada kemaksiatan. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.